Kata beliau rahimahullah, babul hajib. Ya. Bab tentang hajib. Ini babul hajib dari bab-bab penting di dalam pembahasan apa? Pembahasan warisan. Sebab kalau kita misalnya sudah tahu pembahasan siapa yang berhak mendapat fard, ya, siapa yang mewarisi secara taksib, ya, dan juga kita sudah kenal dua hal ini, nah itu belum bisa membagi. Belum cukup untuk membagi kalau dia belum kenal pembahasan apa? Pembahasan tentang hajib. Pembahasan tentang hajib. Ya, karena itu sebagian ahlul ilm berkata, la yahillu li insanin la ya'riful hajib ayyuftiya fil fara'id. Tidak halal bagi seorang dia tidak paham pembahasan hajib kemudian memberi jawaban di dalam apa? Di dalam fara'id. Oh, mungkin dia hitung, dia baru kenal yang ahli waris dari laki-laki ada 10. Ya, kalau di tafsil dirinci menjadi 15. Ahli waris dari perempuan ada 7. Kalau dirinci menjadi 10. Oh, ini dia periksa semua. Oh, ini ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris. Ya, dia tidak tahu bahwa ada yang dihajab di situ. Ya, dia catat, oh, anak laki-laki, oh, ahli waris. Dia masuk di dalam ya kategori 15 orang yang mewarisi. Cucu laki-laki, oh, ahli waris. Dia masuk dalam kategori apa? Ya, 15 orang yang mewarisi. Oh, sekarang kita lihat lagi. Ya, bapak, oh, ahli waris. Kakek, oh, ahli waris. Ya. Jelas ya? Nah, ketika pembagian sudah dia sibuk membagi antara anak, cucu, bapak, kakek. Ya. Karena dia tidak paham pembahasan apa? Pembahasan hajib. Harusnya kakek dan cucu tidak apa? Tidak ikut karena ada yang menghalangi, ada yang menghajibnya di sini. Jelas ya? Baik, maka pembahasan hajib perlu untuk diketahui agar supaya seorang itu ya mengetahui siapa yang dihajib. Ya. Saat terkumpul semua ya nama-nama ahli waris tersebut. Nah, baik, hajab secara bahasa adalah al-mana'. Ya, adalah penahanan. Karena itu disebut hijab ya, sesuatu yang menahan ya, yang menutupi aurat, yang menahan dari pandangan orang, itu disebut apa? Disebut hijab karena menghalanginya. Ya. Dan secara istilah hajab adalah man'u man qama bihi sababul irsi minal irsi bil kulliyah au min awfari hafdaihi. Ya. Hajab adalah penahanan, penghalangan terhadap orang yang memiliki sebab pewarisan. Ya. Terhalangi untuk mewarisi secara keseluruhan atau mewarisi dari bagian yang paling banyak. Ya. Terwarisi apa mewarisi dari bagiannya yang terbanyak. Baik. Kita detailkan definisi ya. Penahanan orang yang padanya ada sebab pewarisan. Jadi asalnya dia sudah punya sebab pewarisan. Dia sudah berhak mewarisi kan? Itu asal. Tapi dia ditahan. Minal irs, dari warisan. Ya. Nah, ini yang disebut hajab. Dan hajab itu ada dua macam. Ada hajab bil kulliyah. Di sini, di tarifnya, seluruhnya dihajab. Gugur. Ya, seperti kakek misalnya, dia gugur seluruhnya. Ketika ada apa? Ada ayah. Cucu gugur seluruhnya ketika ada anak. Atau dari bagian yang terbesar saja dia dihajab. Contoh suami, ya dia dapat 1/2. Ya. Tapi ketika ada anak, dia dapat berapa? Dia dapat 1/4 saja. Turun bagiannya. Dari 1/2 harusnya lebih banyak dia dapat. Dia hanya dapat berapa? Ya, 1/4. Baik. Nah, jadi ini definisi hajab. Ya, dan para ulama membagi hajab itu terbagi dua.
Membagi hajab terbagi berapa? Terbagi 2. Iya. Yang pertama ada hajab bil wasf dengan sifat, dan ada hajab bisyakhs. Ya. Hajab karena orangnya. Ada dihajab karena suatu sifat atau dihajab karena seseorang. 2 jenis hajab. Adapun karena sifat, ini maksudnya kalau ada penghalang warisan. Ya, dan penghalang warisan itu ada berapa? Ada 3 dari hal yang menghalangi warisan. Ini insyaallah akan disebut di akhir pembahasan nanti oleh Ibnu Qudamah. Penghalang-penghalang warisan. Ya. Jadi penghalang warisan ada 3 nanti ya. Ya. Pertama, dia adanya perbudakan, dia budak. Yang kedua, ya, adanya pembunuhan, dia membunuh orang yang dia warisi. Yang ketiga, perbedaan agama. Ya, sebab muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Jelas ya? Maka karena adanya sifat-sifat ini, dia pun tertahan, tidak boleh mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Baik. Iya. Andai kata seorang meninggal misalnya, dia tinggalkan seorang istri. Ya. Dan seorang saudara laki-laki seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan anak laki-laki, tapi dia membunuh ayahnya. Bagaimana warisannya? Istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Hah? 1/4 atau 1/8? Ada anak di sini. Hah? Ya, ini anak seakan-akan tidak dihitung. Ya, sebab memang dia tidak mendapatkan warisan. Jadi si istri dapat 1/4. Ya, lebihnya diambil siapa? Diambil saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Baik. Berikutnya hajab yang kedua, ya, adalah hajab karena adanya orang. Iya. Nah ini asal penggunaan kata pembahasan hajab di ilmu faraid. Jadi kalau asalnya dipakai kata hajab, dihajab oleh ini, dihajab oleh ini, itu maksudnya hajab oleh orang. Ada ahli waris lain yang hadir di situ yang menghajabnya. Jelas ya? Ya, dan hajab bisyakhs ini karena orang ini terbagi 2. Ada hajab hirman, dan ada hajab nuqsan. Iya. Ada hajab hirman, dan ada hajab nuqsan. Terbagi 2. Ada hajab yang sifatnya mengharamkan, sama sekali tidak dapat bagian. Iya. Kemudian yang kedua ada hajab yang sifatnya hanya mengurangi saja. Hanya mengurangi. Terbagi 2. Adapun hajab yang hurman, mengharamkan, ini dia tidak dapat warisan sama sekali ya. Dan ini masuk pada seluruh ahli waris. Mungkin untuk dihajab hirman. Seluruh ahli waris. Kecuali 6 orang. Seluruh ahli waris kecuali berapa? 6 orang yang tidak mungkin dihajab hirman. 2 orang ini adalah ayah dan ibu. Atau 6 orang ini yang pertama ayah dan ibu 2. Kemudian suami dan istri 4. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ini 6 orang tidak mungkin dihajab hirman. Ya. Kalau ada hajabnya itu hanya di pembahasan hajab nuqsan saja, dikurangi saja bagiannya. Hajab yang kedua adalah hajab nuqsan. Ya, hajab yang sifatnya pengurangan. Sifatnya pengurangan. Nah, hajab nuqsan ini terbagi 7. Iya. Terbagi berapa? Terbagi 7. Ya. Dari 7 ini, ada yang karena perpindahan, dan ada yang karena padatnya. Ya. Bagian penwarisan. Ada yang karena intikal, dan ada yang karena izdiham. Ya. Padat pewarisannya. Jelas ya? Baik. Ya. Yang 6-nya secara global aja, ini tidak bisa kita kasih contoh satu persatu. Ya. Ada yang hajabnya bentuknya berpindah dari satu fard ke fard yang lainnya. Seperti tadi ya, suami, ya 1/2 dia bisa pindah kemana?
ke seperempat. Si istri seperempat bisa pindah kemana? Ke seperdelapan. Ibu sepertiga bisa pindah kemana? Seperenam. Iya. Baik. Nah, ada yang lainnya ya di dalam hal ini. Ya, suami, istri, ibu, kemudian cucu perempuan dan saudara perempuan yang seayah. Berikutnya dari bentuk hajab nuqsan juga dia pindah dari ta'sib kepada fard. Ya, ini pengurangannya sebab ta'sib dia kadang dapat lebih banyak. Tapi begitu dia masuk ke fard, nah dia sudah dibatasi. Sudah dibatasi bagiannya. Sudah dibatasi bagiannya. Dan ini pada siapa ini? Ini hanya berlaku pada ayah dan kakek saya. Pada warisan ayah dan kakek saya. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga. Ada yang dari fard ke ta'sib. Ya. Tapi ini pada orang-orang yang memiliki hak seperdua. Dia fardnya banyak, seperdua. Kalau masuk di ta'sib akan kurang dari seperdua dia dapatkan. Ya. Akan kurang dari seperdua dia dapatkan karena hartanya akan dibagi ya antara orang-orang yang mentasib di situ. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian dari si perempuan. Baik, kemudian yang keempat ada dari ta'sib ke ta'sib. Dari ta'sib ke ta'sib. Nah, dan ini akan datang ya di pembahasan asabah. Hal-hal yang bisa tampak kekurangan darinya. Ini tergambar pada asabah ma'al ghair yang akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Nah, ini contohnya misalnya dari ta'sib ke ta'sib. Supaya kita kasih contoh global di sini. Contoh misalnya saudara perempuan dan anak perempuan. Saudara perempuan dan apa? Anak perempuan. Iya. Andai kata saudara perempuan ketika ditetapkan, ya, maka mereka mendapatkan seperdua, kan begitu. Tapi begitu ada saudaranya, ya, ada saudaranya, saudara perempuan ini, dia punya juga saudara laki-laki mewarisi, maka dia di sini pindah menjadi asabah. Menjadi asabah yang lainnya, sehingga harusnya dari sisi taksib tadinya dapat seperdua, tapi ketika ada saudaranya, dia juga mendapatkan secara taksib, hanya saya bagiannya menjadi berapa? Menjadi 1/6. Karena ada saudara laki-laki. Yang mana akan dibagi 3 nanti 1/2 itu. Lidzakari mitlu habdil unsayain. Laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian perempuan. Baik, yang keenam atau yang kelima, ini taksib dalam bentuk padatnya di dalam pembagian. Dan ini semuanya ada 3 ya. Dari 5, 6, dan 7. Ada yang karena kepadatan dalam fardnya. Ya. Dan yang kedua ada padat di dalam asabahnya. Dan yang ke-7 ada yang padat di dalam aulnya. Dalam pembahasan aul. Dan ini akan datang nanti ya. Rincian-rinciannya. Baik. Selesai sudah ya. Secara global di sini pendahuluan. Untuk masalah al-hajib. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini. Yang menghajab saudara laki-laki dan saudara perempuan. Seayah dan seibu. Kata beliau rahimahullah, yaskutu waladul abawaini bithalatha. Iya. Anak kedua ayah. Ya, anak kedua ayah itu gugur dengan 3. Jadi kalau dikatakan anak kedua ayah, di sini maksudnya saudara laki-laki yang seayah dan seibu dan saudara perempuan yang seayah dan seibu. Iya. Baik, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu ini gugur oleh siapa? Apa yang menghajibnya? Siapa yang menghajibnya? Ada 3. Yang pertama al-ibn. Ya. Yang pertama adalah apa? Anak laki-laki. Ya, yang kedua ibnuhu. Yang kedua adalah anaknya. Cucu itu ya. Cucu laki-laki. Yang ketiga wal-ab. Yang ketiga menghajibnya adalah apa? Adalah ayah. Jadi kalau si ayah ada, maka itu menggugurkannya. Baik. Kemudian, ya, kenapa dikatakan mereka gugur? Ya karena di pembahasan tentang kalala di akhir surah An-Nisa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah." Mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, katakanlah bahwa Allah yang memfatwakan kepada kalian tentang kalalah. Oh, ini menunjukkan keagungannya ilmu warisan. Karena perhatikan, Allah yang memfatwakannya. Ini bukan sembarangan. Ya, Allah langsung yang apa? Yang membaginya. Ya. Nah, itu celaka kalau orang-orang di masa ini ya, kalau setelah dia meninggal, wah, kita daripada ribut-ribut, ya kita bagi rata saja. Hah? Bagi apa? Bagi rata saja. Nah, itu bukan ribut-ribut namanya, bukan bikin tenang, tapi cari ribut-ribut namanya. Ya. Harusnya pembagiannya dibagi secara warisan, justru mereka memilih hukum sendiri, waliyadzubillah. Iya. Baik. Jadi mereka meminta fatwa kepada engkau ya Muhammad, katakan Allah yang memberi fatwa kalian tentang kalalah. Tentang kalalah. Dan kalalah itu di pendapat jumhurul ulama bahwa kalalah adalah orang yang tidak punya ayah dan tidak punya apa? Tidak punya anak. Iya. Dia tidak punya ayah dan tidak punya apa? Tidak punya anak. Baik. Dikatakan, "Qulillahu yuftikum fil kalalah." Ini imru'un halaka laysa lahu walad. Ya. Kalau seorang itu halaka, dia binasa, dia meninggal. Nah, itu karena itulah orang-orang ahli faraid kalau dia bahasakan orang yang meninggal, dia katakan halaka halikun. Halakat halika. Karena mencontoh apa? Mencontoh Al-Quran. Ini imru'un halaka. Apabila seorang itu ya, meninggal, laisa lahu walad, dia tidak memiliki apa? Anak. Iya. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa warisan saudara-saudara itu ada ketika seorang tidak punya anak atau tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Jadi pemahaman dari ayat, kalau ada anaknya atau ada ayahnya, dia mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Jelas ya? Baik. Dan ini dari perkara yang secara umum tidak silam pendapat di kalangan ulama. Sejumlah ulama menukil kesepakatan dalam hal ini ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah berikutnya, wa yasqutu waladul abi bihaula'i tsalatsati. Ya. Wabil akhi minal abuwain. Nah, kata beliau dan anak ayah, ya anaknya ayah. Kalau dikatakan anaknya ayah, berarti anak laki-laki yang seayah dan anak yang perempuan yang apa? Seayah. Ya. Mereka ini gugur bihaulai salasa, gugur dengan 3. Ini. Ya, 3 yang sudah berlalu ya, gugur dengan anak, cucu dan apa? Ayah. Ya. Wabil akhi minal abuwain, dan gugur juga oleh saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Ya. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Nah, ini ada hadits riwayat yang menjelaskan, cuman riwayatnya ada kelemahan. Hanya saja hukum yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini dari perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, ya. Yaitu tadi saudara laki-laki dan saudara perempuan yang saya. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa yasqutu waladul dan gugurlah anak ibu. Nah, di sini anak ibu berarti apa? Anak laki-lakinya ibu dan anak perempuannya ibu. Jadi saudara laki-laki yang seibu atau saudara perempuan yang seibu. Ya. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Yang menghajab saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu. Siapa yang menghajibnya? Kata beliau bi arba, 4 yang menghajibnya. Ya. Bil waladi dzakaran kana au unsa. Yang pertama adalah walad. Adanya anak, laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wa waladil ibn, dan anaknya anak laki-laki. Wal abi, dan demikian pula ayah. Wal jad, dan demikian pula kakek.
Demikian pula kakek. Baik. Ya, di sini oleh Ibnu Qudamah disebut kakek ya. Di pembahasan sebelumnya kakek apa? Disebut atau tidak oleh Ibnu Qudamah di pembahasan sebelumnya? Hah? Tidak disebut. Kenapa? Ya, madhabnya yang sudah berlalu ya. Ya, di pembagiannya kakek dia masukkan bahwa kakek kalau bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu atau seayah saja dapat warisan atau tidak? Dapat warisan. Yang sudah berlalu. Tapi pendapat yang paling kuat yang kita kuatkan bahwa apa? Tidak ada warisannya. Karena itu kalau ingin ditambah di sini pada 3 yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi, ditambah juga kakek sebagaimana beliau tambah di sini yang di terakhir, itu tidak ada masalah. Ya, karena memang yang kuatnya bahwa kakek juga menghajib ya, sama dengan ayah. Baik. Ya, dan ini diambil dari ketentuan ayat wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang lelaki dia mewarisi secara kalalah atau seorang perempuan kemudian dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap dari keduanya mendapatkan 1/6. Iya. Maka mafhum dari ayat ini, bahwa mereka ini tidak mewarisi karena di pembahasan kalalah ya. Iya. Kalau dia memiliki ayah dan memiliki anak, itu pemahamannya. Iya. Sehingga mereka yang dimaksud di dalam ayat ini, yang menurut kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu di dalam ayat ini yang dimaksud, iya. Maka itu menunjukkan mereka dihajib oleh ayah dan dihajib oleh apa? Oleh anak. Karena itu makna dari kalalah. Baik. Kemudian berikutnya yang menghajib kakek. Kata beliau wa yasqutul jad bil ab. Ya, adapun kakek dia gugur oleh siapa? Oleh ayah. Ya. Karena di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar." Ikutkanlah faraid itu kepada pemiliknya. Apa yang tersisa maka untuk laki-laki dzakar yang terdekat. Jadi kalau ada ayah, ada kakek, yang terdekatnya siapa? Adalah ayah. Kakek digugurkan. Nah, itu konsekuensi dari apa? Dari hadits tersebut. Nah, dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya, kemudian kata beliau wa kullu jaddin biman huwa aqrabu minhu. Demikian pula seluruh kakek itu gugur dengan kakek yang paling dekat darinya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ada kakek, ayahnya ayah. Dan masih hidup juga kakek buyut. Ya. Ayahnya, kakeknya ayah. Ya. Baik. Maka kakek buyut ini dapat warisan atau tidak? Tidak. Karena sudah ada ayahnya ayah. Ya. Baik. Sekira ini jelas ya. Selesai sudah pembahasan tentang hajib. Ya wallahu ta'ala alam. Berkaitan dengan asobat, ini besok ya, karena ini perlu agak santai sedikit menjelaskannya. Ya. Baik, dan ada sejumlah permasalahan di asobat ini perlu dipahamkan lebih bagus. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan besok ya. Ya mudah-mudahan target kita tercapai. Ini kalau sudah lewat pembahasan warisan, ya bab-bab berikutnya mungkin kita bisa agak kejar sedikit.